Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang di ilmu tasawuf ada ajaran ilmu hakikat tauhid menuju makrifat. Yang kami lintas ini termasuk ajak-ajak diri kulan panjangan ada kegiatan wejangan Jawa dan biatan Islam. Memang zat Allah sengaja memerintahnya diri kami ini disuruh meluruskan semua umat di seluruh dunia, semua diri manusia, semua saudaraku yang tidak tahu arah jalan kembalinya ke arah zat Tuhan. Zat Tuhan sengaja memerintahnya diri kami ini. Semua umat tanpa kecuali, semua umat disuruh meluruskan. Saya arahkan, saya antar ke arah yang tepat, karena Islam itu selamat. Nah, di Islam sudah dikatakan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Benar, tapi diri kulon panjenengan jika tidak mendalami hakikat nggak tahu, pada akhirnya menonjolkan diri, menonjolkan agamanya sendiri. Agama Islam paling baik, bukan di situ. Semua agama baik. Jadi intinya rahmatan lil alamin ini, ruh diri kulan panjenengan ini disuruh menyayangi semua makhluk yang berada di alam muka bumi ini. Inilah diri kulan panjenengan mengenal, mengerti sejatinya Islam rahmatan lil alamin. Islam, kata Islam selamat. Jika diri kula panjenengan ingin selamat, ya menyayangilah
semua disayang, rahmatalil alamin. Itu intinya, disayangi. Nah, panjenengan harus melintasi tangga 4 yang diwarisi beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika diri kula panjenengan ingin selamat, roh ini kembali fitrah lagi selamat, harus diri kula panjenengan melintasi, mengenal ajaran Jawa supaya diri kula panjenengan mengerti. Sudah jelas di keilmuan Jawa ada sebutan saudara 4 limo pancer. Sebutan saudara limo pancer ini jika dikaji menurut hakikat sama dengan di Islam, dan adanya lambang Garuda Pancasila itu ya ada 5 dasar, itu ya sama. Memang diri kami disuruh memegang teguh tiga-tiganya itu Tritunggal, sama akhirnya. Panjenengan akhirnya mengerti. Jika kami luruskan, kami jabarkan. Di keilmuan Jawa adanya saudara 4 limo pancer adalah semua diri manusia ini kan dicipta 4 anasir. Pertama, dicipta dari tanah. Kedua, dicipta dari air. Ketiga, dicipta dari geni. Keempat, dicipta dari angin. 4-empatnya tersebut terbuktinya adanya sebutan saudara 4 limo pancer. Semua 4-nya asal mula dari 4 anasir. Diri kulan banyak dikasih nafsu itu. Bayi cowok diri kulan banyak nggak mengerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nol kan? Belum ada nafsu. Setelah panjenengan dilahirkan sedikit demi sedikit di alam muka bumi, kecil, lama-lama tambah besar. Nah itu kelama-lamaan mengenal hasil di muka bumi ini. Itulah panjenengan lahirnya ada syahwat, nafsu. Ya adanya lahir saudara 4 itu yang namanya Al-Wamah Sufiyah Amarah Mutmainah. Semua keletakan itu tidak bisa diri kula panjenengan menghindar dari 4 itu nafsu. Semua berfungsi. Memang itu kesempurnaannya hidup diri kula panjenengan. Jika di syariat Islam, ketika waktu beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Muhammad Abdillah, waktu itu ya sahabatnya yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Nah sesuai tangga 4 yang diwariskan oleh beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya syariatul Islam, thorekatul Islam, hakikatul Islam, ma'rifatul Islam. Setelah itu diri kula panjenengan sebelum melintasi tangga 4, diri kula dibekali keyakinan, 3 keyakinan, yaitu yakin pertama nurul yakin, yakin kedua ainul yakin, yakin ketiga hakul yakin. Nah, jika diri kula panjenengan sudah melintasi 3 tahap keyakinan, maka zat Allah memberi bekal, memberi pusaka. Jika di kajian Jawa di saudara Pandawa Lima ada sebutan jimat kalimat soto. Saudara
empat lima pancar semua dibekali pusaka oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa yang namanya jimat Kalimasoto. Satu persatu saudara 5 itu dibekali semua. Saudara 4-5 pancar itu dibekali satu persatu pusaka termasuk pedang. Adanya jimat itu, adanya sebutan jimat itu, jimat Kalimasoto. Akeh 5 soto maksudnya jimat Kalimasoto, akeh banyaknya 5 soto ini. Nah, termasuk disebut jimat, satu-satunya ini disuruh merawatnya, merumatnya. Satu-satunya 5 ini. Pertama, pusaka jimat Kalimasoto yang disuruh memegang teguh seorang diri dan sahabatnya, yaitu pertama disuruh memegang teguh sifat kebenaran. Kedua, disuruh memegang teguh sifat kebaikan. Ketiga, disuruh memegang teguh sifat kedamaian. Keempat, diri kita disuruh memegang teguh kejujuran. Kelima, diri kulannya disuruh memegang teguh keadilan. Pertama, diri kulannya disuruh memegang teguh sifat kebenaran. Kedua, diri kulannya disuruh memegang teguh sifat kebaikan. Ketiga, diri kulan panjenengan disuruh memegang teguh sifat kedamaian. Keempat, diri kulan panjenengan disuruh memegang teguh sifat kejujuran. Kelima, diri kulan panjenengan disuruh memegang teguh sifat keadilan. Itulah diri kulan panjenengan jika melintasi semua ini, ya sama dengan di Islam, satu persatunya itu sama. Pertama, ada sifat kebenaran. Kalau di Islam ya ada 2 kalimat syahadat itu. Diri kulan panjenengan diperintah bersaksi kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, diri kulan panjenengan diperintah disuruh memegang teguh sifat kebaikan. Nah, dalam hakikat diri kulan panjenengan diperintah sholat itu. Sholat kan bermacam-macam. Harus diri kulan panjenengan disuruh melakukan kebaikan menurut hakikat. Ya, masing-masing agama kan menjalankan syariat selain Islam. Ya ada syariatnya juga. Itulah. Lah, sholat, semua sholat kan perbuatan yang baik, kebaikan. Jadi intinya diri kulan panjenengan diperintah berbaik budi kepada sesama, termasuk sesama manusia dan sesama makhluk. Diperintah berbaik budi sesama kita, disuruh menyayangi, intinya. Lalu ketiganya ada sifat kedamaian. Nah, diri kulan panjenengan diperintah damai dengan siapapun. Diperintah rukun damai, tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh iri dengki, tidak boleh caci maki. Diperintah rukun damai, persatuan jikawan bersatu. Karena menurut hakikat di alam muka bumi ini tidak ada orang lain
semua saudara, tumplek-plek di alam muka bumi ini semua saudara. Menurut hakikat. Karena apa kok disebut semua saudara lah? Karena semua tunggal cipta. Yang menciptanya ya sama. Yang nyipta zat Tuhan yang Maha Esa, bukan siapa-siapa. Yang menghidupinya ya zat Tuhan yang Maha Esa, bukan siapa-siapa. Yang bisa menyelamatkan ya zat Tuhan yang Maha, bukan siapa-siapa. Itu hak. Jika panjenengan yakin, itu intinya hakikat yang sesungguhnya. Mari, jika diri kula panjenengan sudah mendalami ilmu rasa, rasakan yang sebenarnya. Benar apa tidak? Kami meluruskan ini. Disuruh damai, rukun damai. Kalau di Islam diri kula panjenengan disuruh zakat itu rukun damai bersatu. Selain Islam ada belas kasih, sayang menyayang, itu kan termasuk zakat. Perintah zakat kalau di Islam paweh. Nah, perintahnya di situ zat Tuhan itu. Nah, yang keempat, diri kula panjenengan disuruh memegang teguh sifat kejujuran. Disuruh jujur dengan siapapun, perintahnya zat Allah itu. Jika di Islam ada perintah puasa itu, jadi intinya diri kula panjenengan diperintah yang jujur, yang transparan, menyampaikan apa adanya, diperintah khalifatul fil ardi muka bumi ini, yang lurus apa adanya. Jika di diri kula panjenengan bilang bisikan hati ini, ya sampaikanlah. Jangan sampai melenceng, jangan sampai menggok. Jika diri kula panjenengan di sini mengatakan lalu diri panjenengan menyampaikan itulah nggak lurus, menggok, belok, dibelokkan diri kula panjenengan, akhirnya nggak jadi ke jalan yang lurus. Awas, wasfisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Itu intinya. Jika diri kula panjenengan benar-benar bisa tulus sebelum melintasi tangga kelima, diri kula panjenengan melintasi tangga 4, kan diperintah puasa harus jujur. Tujuannya puasa ini, diri kula panjenengan diperintah bertoharo, berfitrah diri. Asal mula ruh ini kan kudus. Salam, jika diri kula panjenengan ingin salam selamat, ya ruh kembali fitrah lagi, asal mula fitrah. Panjenengan oret-oret sendiri. Mana mungkin diri kalian selamat jika panjenengan oret-oret? Salam itu selamat. Kata kudus kan suci. Kembali ya sucilah. Nah, jika diri kalian sudah benar-benar melakukan puasa yang sesungguhnya, pasti diri kula panjenengan bisa adil melintasi ke tahap terakhir, yaitu yang namanya perintah haji. Kata syariat bagi yang mampu, tapi menurut hakikat wajib semua melintasi rukun 5. Kata rukun ialah wajib dirukuni semua. Rukun yang harus dirukuni. Di ilmu tasawuf meluruskan, harus wajib sugih miskin, wajib melintasi merukuni rukun 5 ini. Bukan hanya yang mampu. Kalau syariat Islam di situ yang mampu tindak haji,
ke tanah suci Mekah Arabia. Jika dirikulankan sampai akhir hayat, sampai mati, tidak bisa merukuni rukun 5 yang terakhir yang namanya haji. Nggak bisa tindak haji lah enak. Yang bagi yang mampu merukuni tindak haji ke tanah suci lah enak. Yang mampu menunaikan, kata menunaikan tunai. Nah, bagi orang miskin yang nggak mampu pergi ke sana, terus bagaimana? Itu soal. Ya kebetulan ada ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah meluruskan. Sugih miskin sama saja. Diwajibkan melintasi semua 5 rukun itu. Wajib. Ya hak. Tujuan dirikulan penjen haji itu, dirikulan penjen mengenal Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya dirikulan penjen kembali ke awal. Ada perintah bersaksi, ada perintah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang rukun Islam pertama itu. Dirikulah harus mengenal benar-benar yang maha benar. Yang maha benar di alam muka bumi ini tiada lagi kecuali zat Allah. Yang memegang teguh sifat kebenaran itu hanya zat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai sifat kebenaran. Jika diri kulon penyen ingin selamat, ya dilintasi semua. Pertama perintah kebaikan. Ini kan yang perintah yang maha benar tadi. Dunia di syahadat tadi. Rukun Islam yang pertama. Harus diri kulon penyen mengenal yang memerintahnya. Diri kulon kan diperintah ini. Harus mengenal yang memerintahnya, yang maha benar ini. Yang namanya zat Allah. Jika di Islam harus mengenal yang memerintah, diperintah berbaik budi kepada siapapun, harus mengenalnya. Akhirnya diri kulon penyen bisa melintasi 4-nya ini. Perintahnya saudara 4 ini diajak seorang diri yang mengajak, disuruh memegang teguh 5 pusaka, satu persatu memegang semua. Saudara 45 pancer. Nah, pertama yang memerintahnya pancer memegang teguh sifat kebenaran. Akhirnya saudara 4 diperintah disuruh memegang teguh sifat kebaikan. Berjalan yang baik ya di situ. Dengan siapapun. Itu saudara yang pertama. Saudara yang kedua diperintah disuruh memegang teguh sifat kedamaian, kerukun. Yang rukun ya saja dengan saudara. Di situ intinya perintahnya. Saudara yang ketiga, ayo lakukan kejujuran dengan siapapun, dengan saudaramu. Yang jujur saja, yang transparan, apa adanya. Saudara 4 disuruh memegang teguh sifat keadilan, disuruh yang adil dengan siapapun. Jika diri kulon penyen saudara 4 sudah memegang teguh 4-4-nya ini tadi, adanya sifat kebaikan, sifat kedamaian, sifat kejujuran, sifat keadilan. Jika semua 4-4-nya dilaksanakan dengan baik, itulah yang namanya 4 sehat, 5 sempurna. Akhirnya dijempol, dibenarkan oleh zat Tuhan yang namanya pancer ini. Jempol, benar-benar. Akhirnya diri kolam penyang diberi
keampunan, diberi keselamatan, dimuliakan kehidupannya, dan diamankan selamat dunia dan akhirat. Itulah dari inti diri kulolan panjenengan melintasi kehidupan yang hakiki. Cukup sekian, mudah-mudahan kajian ini membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.